Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mulai ibadah kita pada saat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kami dan juga Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hingga saat ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu berkatilah ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya, hingga kami boleh mendapatkan berkat, mendatangkan sukacita dan perkuat iman kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah ini dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ada beserta saudara sekalian. Saudaraku, mari bersama-sama kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan demikian. Tuhan adalah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita masuk ke dalam bait-Nya dengan nyanyian syukur dan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 407 bait pertama dan yang keempat. Tuhan, Kau Gembala kami.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah bersama-sama kita mengingat kembali akan hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, dengan bercermin pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan sempurna. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya mohon pertolongan dari Tuhan demikian. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita juga menyatakan penyesalan kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 33, bait 1 dan bait yang kelima. Suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, kau beri jaminanmu tetap kepada orang beriman, janjimu kan genap. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35 demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439 bait pertama dan yang keempat. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Allah sumber kehidupan dan pertolongan kami saat ini menyiapkan diri untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Allah sendiri yang berkarya, Roh Kudus yang berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dimampukan dapat merenungkan, menghayati firman-Mu dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berfirman-Lah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Injil Markus pasal 6, ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus 6 ayat 30 sampai dengan ayat ke-44 demikian. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Khotbah pada saat ini diberi judul Allah Sumber Kehidupan.
Nah, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejak kecil kita sudah diajarkan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Baru setelah itu adalah kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa cinta untuk memberi dan menerima, dimiliki dan memiliki. Persahabatan, kekeluargaan, dan kebutuhan akan harga diri, serta pengakuan dari orang lain sebagai bentuk aktualisasi diri. Namun dalam firman Tuhan yang kita baca saat ini, kita akan menemukan bahwa masih ada lagi kebutuhan dasar yang lain. Kebutuhan yang mampu melahirkan rasa aman dan tenang adalah persekutuan dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, baik dalam kehidupan spiritualitas, moralitas, dan makna hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop kita saat ini, kita dapat melihat bahwa Yesus sangat memperhatikan kebutuhan hidup umat manusia. Walaupun Yesus dalam kondisi yang sedang butuh untuk istirahat, tetapi ketika Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Maka Yesus pun kemudian mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Tetapi tidak berhenti hanya di situ saja. Ketika mengetahui bahwa orang banyak tersebut belum makan, padahal hari sudah mulai malam, Yesus pun mengambil tindakan yang luar biasa. Yesus berkata kepada para murid, "Engkau harus memberi mereka makan." "Berapa banyak roti yang ada padamu?" 5 roti dan 2 ikan, jawab muridnya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk dengan teratur. Ia mengambil roti dan ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, memecahkannya dan menyuruh para murid untuk membagi-bagikan kepada mereka semua. Dan akhirnya 5.000 orang lebih menjadi kenyang semua. Bahkan rotinya masih tersisa 12 bakul. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sudah mendengar cerita ini sejak kecil. Tetapi ternyata peristiwa itu begitu kaya akan makna yang begitu mendalam. Banyak para teolog yang memberikan tafsiran-tafsiran akan peristiwa itu, sehingga melalui peristiwa itu pun ditemukan begitu kaya akan makna dan nilai. Maka tidak heran jika peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang begitu menginspirasi banyak orang hingga di masa kita sekarang ini. Saat ini pun kita juga dapat belajar dan memahami bahwa Yesus begitu peduli dan senantiasa memelihara hidup kita. Tidak hanya kebutuhan spiritual kita yang dipenuhinya, tetapi juga kebutuhan pokok jasmani kita pun dicukupkannya. Sehingga kita pun dapat meyakini bahwa Allah adalah sumber kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini tentunya sangat relevan pada konteks kita saat ini. Ketika di masa sulit karena pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan spiritual maupun kebutuhan jasmani, menjadi hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Saat ini iman kita benar-benar sedang diuji. Apakah kita masih percaya kepada Allah yang memelihara
dan menjadi sumber kehidupan kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini menolong kita semua untuk tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Dan pada saat yang sama, kita pun diajak untuk memiliki sikap seperti Yesus yang berempati, peduli, dan penuh dengan belas kasih kepada orang banyak itu. Nah, sikap seperti inilah yang harus kita kembangkan terus-menerus. Karena kita melihat bahwa sampai sekarang ini kelaparan dalam tanda kutip masih menjadi masalah yang serius. Bahkan bukan saja lapar karena tidak terpenuhinya kebutuhan pangan seperti kurang makan, namun lapar dalam arti orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan sulit berbagi, serta merasa apa yang dipunyainya itu tidak cukup. Masih banyak orang yang lapar kekuasaan dan jabatan, lapar akan harta duniawi, dan lapar untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Nah, betapa berbahayanya jika sikap dan situasi seperti ini dibiarkan terjadi. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menginspirasi kita semua dan juga harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang ini, kita pun dapat menemukan hal yang menarik, yaitu tentang ketaatan. Mulai dari para murid yang taat pada perintah Yesus untuk memeriksa makanan apa yang ada pada mereka, sampai kepada orang-orang banyak yang juga taat pada perintah Yesus untuk duduk secara berkelompok. Nah, setelah mereka menaati perintah Tuhan Yesus, Yesus pun menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu menyuruh para murid untuk membagi-bagikan roti dan ikan itu kepada orang banyak. Para murid pun menaatinya dan mukjizat itu pun terjadi. Lebih dari 5.000 orang dapat makan dengan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, saat ini pun tentunya kita mengharapkan mukjizat Tuhan itu terjadi, yaitu supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tetapi sebelum mukjizat itu terjadi, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Dalam kondisi PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah saat ini, justru kita harus lebih berempati dan peduli kepada sesama yang membutuhkan. Saling menjaga satu dengan yang lainnya, saling memberi semangat dan mendoakan, dan tentunya juga disiplin dalam menaati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oleh karena itu marilah kita lakukan semuanya itu dengan tetap terus berdoa, memohon pertolongan dan berkat kepada Tuhan Allah sang sumber kehidupan kita. Dan niscaya mukjizat itu pun akan terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu sejenak untuk menghayati firman Tuhan ini, dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu sejenak. Ya Allah, sumber kehidupan kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama, menginspirasi kami semua, dan juga menguatkan ketika kami masih harus menjalani masa-masa sulit di pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Bila firman Tuhan menguatkan kami semua dan juga menginspirasi kami semua untuk melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu.
Dan biarlah kami juga Tuhan perkenankan untuk menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak yang dikasihi Tuhan, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber kehidupan dan pertolongan kami, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, menaikkan syukur atas setiap berkat pertolongan yang telah Tuhan nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami. Terlebih saat kami menjalani PPKM darurat seperti sekarang ini. Tapi Allah senantiasa memelihara kehidupan kami dan menolong kami juga untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami mohon terus berkat-Mu melimpah atas hidup kami semua. Di tengah-tengah segala keterbatasan yang harus kami jalani saat ini, tapi bila itu tidak mengurangi semangat kami, tidak melemahkan juga iman kami, supaya kami tetap terus percaya pada kuasa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian pula Tuhan berkati setiap usaha-usaha kreatif yang kami lakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan kiranya juga memberkati semuanya. Biarlah semuanya itu boleh menjadi sarana Tuhan di dalam memelihara kehidupan dan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga mengingat akan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh saudara-saudara kami karena kondisi kami saat ini di masa pandemi COVID-19 yang penyebarannya sungguh luar biasa meningkat. Kiranya Allah juga memberkati mereka yang kesulitan di dalam mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Tuhan kiranya menolong kami semua supaya juga boleh berempati, peduli kepada mereka, sehingga kami pun juga dimampukan untuk boleh berbagi berkat dengan mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami saat ini juga mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang juga mungkin masih berjuang untuk melawan virus corona. Tuhan kiranya terus memberikan semangat, daya tahan tubuh yang baik, sehingga boleh melawan virus corona di dalam tubuhnya dan akhirnya boleh pulih seperti sedia kala. Berkati mereka dengan kekuatan kesehatan yang baik, berkati dengan imun yang baik pula. Biarlah sukacita
penghiburan dan semangat juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga pada saat nanti saudara kami yang terserang virus corona ini boleh merasakan kembali tubuh jasmani yang sehat. Demikian pula Engkau berkati keluarga mereka. Tuhan juga terus memberikan semangat dan Tuhan juga menjauhkan mereka supaya tidak tertular virus corona. Demikian pula Engkau berkati para tenaga medis yang berjibaku untuk menangani para pasien COVID-19 ini dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya juga memberikan kekuatan hikmat dan juga melindungi mereka supaya tidak tertular virus corona. Demikian pula untuk para relawan yang membantu penanganan virus corona ini, Tuhan kiranya juga terus memberikan kekuatan kesehatan yang baik kepada mereka, terus memberikan semangat di dalam melayani sesamanya. Dan bila ini menunjukkan cinta kasih di antara umat manusia untuk boleh saling membantu, saling menolong, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya para relawan saudara-saudara kami ini, supaya mereka pun tetap terus terjaga dengan baik. Demikian pula ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap seluruh masyarakat tetap terus bersabar dalam menjalani kehidupan di masa-masa sulit seperti saat ini. Ketika para pejabat pemerintahan pun mengambil keputusan-keputusan yang serba sulit, masyarakat pun dapat memahaminya dan juga menjalankan dengan penuh sukacita, walaupun terkadang sulit untuk dilakukan. Tapi biarlah kami semua boleh belajar untuk menaati apa menjadi kebijakan pemerintah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami bersama. Kiranya Allah juga memberkati kami semua dalam berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada, supaya penyebaran virus corona ini pun tidak merebak luas lagi. Sungguh Tuhan, kami merindukan suasana kondisi yang kondusif, di mana kami boleh menjalani kehidupan ini tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir, dan tidak dibatas-batasi oleh situasi dan kondisi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan daripada-Mu. Demikian pula untuk para pejabat pemerintahan dari pusat hingga daerah, supaya boleh menangani kasus ini dengan baik. Tuhan terus tambahkan hikmat, sehingga boleh mengambil setiap keputusan dan kebijakan yang baik untuk kehidupan kami bersama yang semakin sejahtera dan sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja-Mu dimanapun Tuhan menempatkan, supaya kami pun dapat menyesuaikan diri dengan baik, bahkan kami pun juga boleh berikan keteladanan, menjadi berkat bagi sama kami yang membutuhkan, dan juga bersama-sama memiliki semangat untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, supaya kehidupan kami bersama, baik di gereja-Mu maupun di lingkungan gereja dimanapun Tuhan menempatkan, semuanya boleh hidup berdampingan dengan rasa bahagia dan sukacita, tanpa ada rasa khawatir dan takut, ketika kami boleh bersama-sama bergotong royong dan bekerja sama di dalam penanganan penyebaran virus corona ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, Tuhan kiranya juga memberkati, supaya kami dapat menjalani hidup berkeluarga dengan penuh cinta kasih. Kau memberkati anak-anak dalam masa-masa studinya ketika memulai awal tahun ajaran yang baru ini. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terlebih dengan pembelajaran jarak jauh yang saat ini masih dijalani. Tuhan pun menolong setiap orang tua dalam mendampingi anak-anak dalam belajar mereka. Demikian pula Engkau juga memberkati para orang tua di dalam mencukupkan segala kebutuhan hidup berkeluarga. Engkau berkati pula para adiuswo, tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini,
Biarlah Tuhan juga terus memberikan kebahagiaan sukacita sehingga mereka boleh menikmati masa tuanya dengan penuh kebahagiaan tanpa rasa takut dan khawatir. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami pun mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang masih saat ini dalam kondisi sakit. Tuhan kiranya juga memberkati mereka. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk memulihkan setiap kondisi mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan kiranya hadir, menghibur, menguatkan, dan menyembuhkan. Bila tangan kuasa Tuhan yang menjamah mereka dan memberikan pemulihan. Sungguh Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kiranya Allah yang berkenan untuk memberkati dan kehendak-Mu-lah yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami yakini apa menjadi rancangan-Mu, apa menjadi kehendak-Mu, itulah yang terbaik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24 sampai dengan 25 yang berfirman demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saudaraku, mari bersama-sama kita iringi persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 367, bait pertama dan bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau yang telah senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkaulah sumber kehidupan kami dan pertolongan kami. Dan biarlah melalui ucapan syukur kami, melalui persembahan yang kami kumpulkan ini, kami boleh senantiasa meyakini akan Tuhan yang memelihara hidup kami. Dan kami pun dapat senantiasa hidup penuh dengan rasa syukur. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, belum menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah setiap pelayanan diakonia, gerejamu dimanapun berada, supaya setiap pelayanan gereja boleh juga menjadi berkat bagi kehidupan bersama
dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Mampukan kami juga untuk dapat mempersembahkan hidup dan kehidupan kami seutuhnya untuk Tuhan pakai demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami ini, karena ungkapan syukur ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 424, bait pertama dan bait yang ketiga, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sampai selama-lamanya. Amin.